Indonesia selalu punya cara unik untuk menertawakan dirinya sendiri. Di satu sisi, muncul film animasi nasional bertajuk Merah Putih One for All dengan biaya produksi mencapai 6,7 miliar rupiah. Namun, alih-alih menuai kebanggaan, film ini justru dihujani kritik karena kualitas visualnya dinilai jauh di bawah standar. Di sisi lain, tanpa gegap gempita anggaran, lahirlah sebuah karya yang justru menjadi satire telak, Pangeran Diponegoro AI. Film ini dikabarkan hanya menghabiskan dana sekitar 200 juta rupiah, tetapi menghasilkan kualitas visual yang lebih memukau, bahkan bisa diakses gratis oleh publik secara daring. Fenomena ini bukan sekedar perbedaan kualitas dua film. Ini adalah cermin dari pola pikir bangsa dalam mengelola sumber daya, memaknai profesionalisme, serta menguji keseriusan kita dalam membangun industri kreatif nasional. Maka opini ini tidak hanya soal membandingkan dua film, melainkan menguliti paradigma di baliknya. Mentalitas proyek versus mentalitas kreasi. Merah Putih One for All antara nasionalisme dan proyek. Tidak ada yang salah dengan semangat nasionalisme. Bahkan ide menghadirkan animasi dengan tema kebangsaan, persatuan dan Bhinneka Tunggal Ika adalah gagasan luhur yang patut diapresiasi. Namun masalahnya, semangat baik seringkali dirusak oleh eksekusi yang buruk, terlebih jika aroma proyek ikut bermain. Film Merah Putih One for All diproduksi oleh Perfiki Kreasindo, dipimpin produser Toto Sugriawa bersama Eri W.S. dengan penyutradaraan Y. Endiarto dan Bintang Takari. Berdasarkan keterangan resmi, film ini berdurasi 70 menit dan diproduksi dengan klasifikasi semua umur. Ceritanya sederhana. 8 anak dari latar budaya berbeda berjuang menemukan bendera merah putih yang hilang jelang perayaan 17 Agustus. Ide cerita ini jelas ingin menggugah semangat persatuan, tetapi eksekusinya menimbulkan lebih banyak tanda tanya daripada kebanggaan. Kritik publik muncul deras setelah trailer dirilis. Warganet mempertanyakan kualitas grafis yang patah-patah, transisi kasar hingga dialog yang kaku. Dengan budget 6,7 miliar rupiah, masyarakat wajar menuntut kualitas setidaknya setara dengan film animasi lokal lainnya yang digarap lebih serius. Apalagi jika dibandingkan dengan karya animasi internasional yang memiliki dana setara, kualitasnya bagaikan bumi dan langit. Kontroversi ini semakin pelik karena studio produksinya, Perfiki Kreasindo, tidak memiliki rekam jejak kuat dalam industri animasi. Situs resminya pun tidak bisa diakses. Publik lalu bertanya, kemana sebenarnya aliran dana miliaran rupiah itu? Apakah benar semua masuk ke proses produksi? Ataukah ada mekanisme distribusi anggaran yang lebih mengutamakan kepentingan birokrasi dan jaringan internal dibanding kualitas karya? Banyak pihak kemudian menilai film ini tak lebih dari proyek nasionalisme dadakan. Sebuah proyek yang dikebut hanya beberapa bulan sebelum hari kemerdekaan, sehingga kualitasnya terkesan asal jadi. Warganet bahkan menyindir bahwa proyek ini lebih mencerminkan kepentingan segelintir orang ketimbang niat tulus menghidupkan industri film animasi nasional. Munculnya Pangeran Diponegoro AI, teknologi, efisiensi, dan ketulusan berkarya. Di sisi lain, lahirlah sebuah karya yang secara diam-diam memberi tamparan keras pada paradigma lama, Pangeran Diponegoro AI. Film ini dibuat dengan budget sekitar 200 juta rupiah, jauh di bawah angka fantastis 6,7 miliar. Namun, hasilnya jauh lebih rapi, detail visual lebih halus, dan yang lebih mengejutkan, film ini bisa dinikmati secara gratis melalui platform online. Bagaimana ini bisa terjadi? Jawabannya sederhana, teknologi dan keseriusan berkarya.
Tim produksi Diponegoro AI memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk menghemat biaya produksi, mempercepat proses rendering, sekaligus mempertahankan kualitas visual yang kompetitif. Alih-alih terjebak dalam mentalitas proyek, tim ini justru menaruh fokus penuh pada substansi, bagaimana menyampaikan kisah pahlawan nasional dengan cara yang relevan bagi generasi hari ini. Film ini tidak hanya berhasil menghadirkan kualitas visual yang memukau, tetapi juga menghadirkan profesionalisme di balik layar. Dengan budget terbatas, tim mampu menyusun manajemen produksi yang disiplin, memanfaatkan sumber daya secara maksimal, dan menghindari pemborosan. Di sini kita melihat satu hal penting. Ketulusan berkarya seringkali lebih kuat daripada kujuran dana yang melimpah. Selain itu, pemilihan tokoh Pangeran Diponegoro sebagai tema juga bukan keputusan sembarangan. Diponegoro adalah simbol perlawanan terhadap kolonialisme, seorang pahlawan yang berjuang dengan integritas, keyakinan, dan pengorbanan. Mengangkat kisahnya dengan teknologi baru sekaligus menyuguhkan karya gratis untuk publik adalah langkah simbolis yang penuh makna. Seakan-akan tim kreator ingin menyampaikan pesan, perjuangan tidak selalu membutuhkan dana besar. Yang lebih penting adalah kejujuran dan keteguhan niat. Pertarungan paradigma, mentalitas proyek versus mentalitas kreasi. Merah Putih One for All adalah gambaran bagaimana proyek kebangsaan sering dikelola. Ada dana besar, ada momentum politik, perayaan 17 Agustus, ada jargon nasionalisme, tetapi minim keseriusan dalam kualitas. Orientasinya bukan karya, melainkan selesai sesuai target seremonial. Sementara Pangeran Diponegoro AI menunjukkan hal yang sebaliknya. Dengan dana kecil, teknologi baru, dan fokus pada kualitas, film ini justru menghasilkan karya yang lebih membanggakan. Orientasinya adalah pesan yang sampai ke publik. Paradigma ini menyentuh problem lebih dalam, bagaimana negara mengelola anggaran dan memandang kreativitas. Selama industri kreatif masih dilihat sebagai proyek seremonial, kita akan terus melahirkan karya setengah matang. Sebaliknya, ketika kreativitas dikelola dengan serius, bahkan dana terbatas bisa menghasilkan sesuatu yang membanggakan. Efek sosial politik, cermin ketidakadilan anggaran publik. Fenomena ini tentu tidak bisa dilepaskan dari isu yang lebih luas, pengelolaan anggaran publik. Publik sudah kenyang melihat bagaimana dana besar sering digelontorkan untuk proyek-proyek berlabel nasionalisme, pendidikan, atau kebudayaan, tetapi hasilnya mengecewakan. Film Merah Putih One for All hanyalah puncak gunung es dari praktik ini. Kritik warganet sebenarnya bukan hanya soal grafis jelek atau animasi patah-patah, melainkan lebih dari itu, ada rasa dihianati. Bagaimana mungkin di era ketika talenta anak bangsa banyak bermunculan, negara justru melahirkan karya yang kalah telak dengan produk komunitas kreatif independen yang bermodal kecil? Film Diponegoro AI kemudian menjadi bukti sahih bahwa ketidakadilan ini nyata. Dengan dana 200 juta, sumbah yang bahkan tak sampai 5% dari Merah Putih One for All, hasilnya justru lebih profesional. Maka publik wajar menduga adanya indikasi pemborosan, bahkan potensi korupsi dalam proyek film bernilai miliaran rupiah itu. Refleksi, belajar dari Diponegoro dan masa depan film Indonesia. Fenomena ini harus menjadi refleksi serius bagi dunia perfilman Indonesia. Jika ingin maju, kita tidak boleh lagi terjebak dalam mentalitas proyek seremonial. Industri kreatif harus dibangun dengan landasan profesionalisme, transparansi anggaran, dan pemanfaatan teknologi mutakhir. Diponegoro AI memberi pelajaran penting. Teknologi adalah solusi untuk menekan biaya tanpa mengorbankan kualitas. Profesionalisme lebih penting daripada anggaran besar, karya tulus selalu mendapat tempat di hati publik. Sementara itu, kasus Merah Putih One for All harus menjadi alarm keras bagi pemerintah, lembaga kebudayaan, hingga dunia perfilman nasional. Jangan lagi mengulang pola yang sama. Dana besar habis, hasil mengecewakan, publik kecewa, lalu semuanya dilupakan begitu saja. Pilihan untuk bangsa. Pada akhirnya fenomena ini menegaskan satu hal, masa depan film Indonesia ditentukan oleh pilihan kita. Apakah kita mau terus berjalan dengan mentalitas proyek, menghamburkan miliaran rupiah untuk hasil seadanya? Atau kita berani membangun paradigma baru, efisiensi, profesionalisme, teknologi, dan ketulusan berkarya?
Film Pangeran Diponegoro Aing memberi contoh nyata bahwa dengan niat tulus, kerja profesional, dan pemanfaatan teknologi, karya berkualitas bisa lahir tanpa harus menguras modal menggarap. Sebaliknya, film Merah Putih One for All adalah pengingat pahit bahwa nasionalisme bukan sekedar jargon di layar, melainkan komitmen nyata dalam eksekusi. Bangsa ini harus belajar dari Diponegoro, bukan sekedar mengagungkannya di layar. Belajar bagaimana berjuang dengan ketulusan, memimpin dengan integritas, dan berkarya tanpa pamrih. Jika tidak, kita hanya akan terus melahirkan proyek-proyek kosum yang mahal namun miskin makna.